Hiduplah seorang raja yang bertahta di daerah Teluk Dalam. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja bernama Simangolong. Sang raja memiliki seorang anak perempuan yang berwajah begitu rupawan. Namanya Sri Pandan. Sang putri tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki kepribadian baik, rajin, dan terampil. Kecantikan Sri Pandan begitu tersebar, sehingga tidak hanya diketahui oleh rakyat, melainkan para pemuda dari negeri lain. Raja Simangolong sangat berharap putrinya itu akan menikah dengan pangeran dari negeri lain. Dengan demikian, hubungan persahabatan dengan negeri lain akan dapat terjalin dengan baik. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang utusan dari kerajaan Aceh. Ternyata kedatangan utusan tersebut adalah untuk Sri Pandan. Putra mahkota dari kerajaan tersebut berminat untuk menjadikan Sri Pandan sebagai istrinya. Permisi Yang Mulia, ada utusan dari kerajaan Aceh yang ingin menemui Yang Mulia. Baiklah, suruh ia masuk. Silakan masuk. Permisi Yang Mulia, saya diutus oleh Pangeran Aceh untuk memberikan pesan ini kepada Yang Mulia Raja. Sang raja tentu saja senang mendapatkan lamaran tersebut. Ia sangat setuju jika putrinya menikah dengan pangeran asal kerajaan Aceh. Namun, ia tidak serta-merta menerima begitu saja. Ia juga harus meminta persetujuan dari anaknya. Maka dari itu, ia menyuruh utusan dari kerajaan Aceh untuk kembali terlebih dahulu. Baiklah, aku terima kabar baik ini. Namun aku tidak bisa menjawabnya sekarang. Tapi tenang saja, aku akan mengirim utusanku ke sana jika putriku menerima lamaran ini. Setelah mendengar perintah raja, utusan tersebut kembali ke kerajaan. Tak lama setelah itu, raja menyuruh salah seorang pengawalnya untuk memanggil Sri Pandan. Sri Pandan pun menghadap sang raja. Putriku, tadi ada utusan kerajaan Aceh datang kemari. Mereka berniat melamarmu. Ayah harap kamu tidak mengecewakan ayah. Anakku, kenapa kamu menangis? Jawablah, jangan diam saja. Maafkan aku ayah, bukannya aku tidak ingin berbakti pada ayah. Akan tetapi, aku sudah memiliki pasangan dan aku sangat mencintainya. Hah? Siapakah pemuda itu? Obatan ayah. Kemarahan raja tentu saja tak terbendung lagi. Pasalnya, Hobatan merupakan salah seorang pembantu di kerajaan tersebut. Putriku, dengarkanlah baik-baik. Putuskanlah hubunganmu dengan Hobatan. Atau tidak, ayah akan mengusir laki-laki itu dari kerajaan ini. Sri Pandan tentu saja tak kuasa untuk melawan perintah sang ayah. Namun, ia juga tidak mau menikah dengan laki-laki yang tidak dicintainya. Untuk itu, ia lalu menemui Hobatan dan mengajaknya untuk kabur dari istana. Jika kau benar-benar mencintaiku, ayo kita pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Adinda, sebenarnya ada apa ini? Mengapa ingin meninggalkan kerajaan? Sang putri kemudian menceritakan tentang lamaran dari kerajaan Aceh dan bagaimana ayahnya memaksa untuk menerimanya. Ia benar-benar tidak mau menikah dengan laki-laki yang tidak dicintainya. Semula, gadis itu berpikir kalau Hobatan akan menyetujui rencana tersebut. Namun di luar dugaan, kekasihnya itu menolak rencana tersebut dan malah menyuruhnya untuk menerima lamaran Pangeran Aceh. Kamu terima lamaran Pangeran Aceh, karena ini jalan yang terbaik buatmu. Dan kamu akan menjadi permaisuri dan menguntungkan untuk kerajaan ini. Sri Pandan merasa begitu kecewa setelah mendengar jawaban dari kekasihnya. Ia berpikir kalau laki-lakinya memilih untuk pasrah daripada memperjuangkannya. Sebenarnya Hobatan juga tidak rela jika pujaan hatinya menikah dengan orang lain. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dirinya hanyalah seorang pegawai rendahan yang tak punya kekuatan. Sang putri masih berusaha untuk membujuk kekasihnya, tapi tak ada hasil. Akhirnya, ia membuat keputusan sendiri. Baiklah Hobatan, jika kau menginginkan ini, aku lebih baik terjun dari lubuk daripada aku harus menikahi lelaki yang tidak aku cintai. Aku akan mencintaimu selamanya. Jika kau mencintaiku, temuilah aku di lubuk. Hobatan pun panik mendengar penuturan kekasihnya. Sementara itu, Sri Pandan berlari menuju kamarnya dan mulai berkemas-kemas. Ia membawa semua perhiasan miliknya dan beberapa potong pakaiannya.
Setelah semuanya selesai, ia kemudian pergi ke lubuk sungai Asahan. Di sana ia menunggu Hobatan. Di dalam hati kecilnya ia masih berharap kalau kekasihnya itu mau berubah pikiran. Sudah berjam-jam Sri Pandan menunggu Hobatan. Akan tetapi pujian hatinya itu tak kunjung datang. Sri Pandan benar-benar merasa kecewa. Ternyata hanya dirinya seorang yang mau memperjuangkan cinta mereka. Tanpa pikir panjang lagi, gadis tersebut kemudian melemparkan semua barang bawaannya ke dalam lubuk. Setelah ini, tidak akan ada lagi wanita cantik di kerajaan ini. Sementara itu di kerajaan, Raja dan Permaisuri tengah bingung mencari keberadaan Sri Pandan. Beberapa pengawal sudah ditugaskan untuk mencarinya, tapi tetap saja tak kunjung ditemukan. Kemudian Raja memanggil Hobatan. Ia menduga itu semua pasti ada hubungannya dengan lamaran Pangeran Aceh dan hubungan mereka. Hobatan, di mana putriku? Jawablah dengan jujur. Aku sudah tahu hubunganmu dengan putriku. Ampun Yang Mulia, hamba dan putri memang saling mencintai. Ia memang mengajak hamba untuk pergi dari kerajaan, namun hamba menolaknya dan meminta agar putri menerima lamaran dari Pangeran Aceh. Lalu di mana putriku? Ampun Yang Mulia, tadi putri menemui hamba dan berkata akan melompat ke lubuk sungai Asahan kalau hamba tidak berubah pikiran. Pengawal, ayo bantu aku mencari putriku di sungai Asahan. Sesampainya di lubuk sungai Asahan, mereka tidak menemui Sri Pandan di sana. Sang raja kemudian menyuruh para prajurit untuk menyelam dan mencari anak semata wayangnya itu. Sudah berjam-jam para prajurit tersebut menyelam, namun sayang sekali mereka tetap tidak bisa menemukan sang putri. Raja Simangolong merasa begitu sedih dan menyesal. Jika saja dirinya tidak memaksa putrinya menikah, semuanya ini pasti tidak akan terjadi. Sejak kejadian tersebut, lubuk itu kemudian dinamakan Lubuk Emas. Hal itu dikarenakan Putri Sri Pandan terjun dengan membawa banyak perhiasan emas. Pesan dari cerita ini adalah, jangan memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Mungkin hal itu baik bagi kita, tapi tidak untuk orang lain.